Secercah Harapan bagian kedua. Ini akan membebaskanmu dari rasa sakit dan membantumu dalam penyembuhan. Tapi yakinlah bahwa kau pasti tidak dapat berjalan selama beberapa minggu ke depan. Apalagi pergi ke pohon kehidupan. Tapi harus ada seseorang yang pergi. Kalau tidak kita semua akan binasa. Ibu, aku yang akan pergi. Semua orang di ruangan itu terkejut. Apa? Jangan konyol, Hope. Ya, itulah yang aku katakan pada ibumu. Ibu selalu mengajariku untuk berani dan melakukan segalanya untuk melestarikan alam. Bagaimana ibu tidak bisa membiarkan aku pergi ketika waktu untuk melakukan semuanya itu datang? Linda terdiam karena dia tidak punya jawaban. Tuan Wormwood membelai kepalanya saat dia mengeluarkan peta dari sakunya. Kau gadis pemberani persis seperti ibumu. Jika kau tetap ingin pergi, maka ambillah ini. Apa ini? Ini adalah peta ajaib. Ini akan menunjukkan arah padamu menuju pohon kehidupan. Ini juga akan menunjukkan seberapa dalam ais cup tenggelam saat kau dalam perjalanan. Ini akan membuatmu tetap waspada. Waspada dan juga hati-hati. Terima kasih banyak. Sama-sama. Tapi ingat, apapun yang terjadi jangan sampai hilang. Karena jika hilang, kau tidak akan pernah menemukan jalan kembali ke Ice Cup. Anakku, kau tidak harus melakukan ini. Aku harus melakukannya, Ibu. Aku harus. Tolong jaga Zolki saat aku pergi nanti ya. Aku berjanji aku akan segera kembali. Tapi, sayangku, kau tidak harus pergi sekarang, di malam hari. Kau bisa pergi besok pagi. Kita tidak punya waktu banyak, Ibu. Aku harus pergi sekarang. Hope memeluk ibunya dan mengucapkan selamat tinggal. Tuan Wormwood memberinya payung ajaib, sementara Nyonya Cherry memberinya tas penuh buah-buahan. Ketika Hope mencapai pantai, dia melambaikan tangan ke Tuan Wormwood dan memulai perjalanannya. Hope dan perahu kecilnya menerjang angin kencang dan ombak yang besar. Perlahan-lahan semakin dekat ke tujuannya. Dia bertahan ketika angin topan bertiup di sekelilingnya dan dia bertahan saat dia melakukan perjalanan melalui pusaran air. Sampai akhirnya pulau pohon kehidupan sudah di depan mata. Akhirnya aku di sini. Tepat ketika dia mendekati pulau, badai yang dahsyat bertiup. Dan betapapun kerasnya Hope mencoba, dia tidak bisa bertahan lagi. Dan kemudian dia hanyut. Ketika Hope yang malang membuka matanya, dia melihat bahwa dia berada di pulau pohon kehidupan. Dan pemandangan pohon itu memberinya harapan. Tapi menuju sana sepertinya tidaklah mudah. Dia melihat peta ajaib dan melihat bahwa kota kecilnya Ice Cup hampir setengahnya tenggelam di bawah laut. Dan di sisi lain, Pemglow mendatangkan malapetaka pada lapisan es, mencairkannya dengan gelombang panasnya, membuat lautan naik lebih tinggi lagi. Oh tidak, aku harus bergegas. Ice Cup tidak punya banyak waktu. Dengan penuh tekad, Hope mulai berjalan menuju pohon itu. Angin dingin bertiup tetapi Hope tidak berhenti. Aku tidak akan menyerah. Semua orang mengandalkan aku. Dia terus maju dan maju sampai akhirnya menjadi begitu dingin sehingga embun beku mulai terbentuk di atasnya. Es dingin perlahan mulai menutupi dirinya dan dia mulai membeku. Dia takut dan kedinginan. Hope mencari sesuatu yang bisa digunakan. Ketika dia merasakan pegangan payung ajaib yang diberikan Tuan Wormwood padanya. Dia menarik keluar payung dan tepat sebelum dia benar-benar membeku, dia berhasil menekan tombolnya. Payung terbuka seketika dan gelombang panas membersihkan semua embun beku dari tubuhnya dan dia merasa hangat. Dia melihat ke arah langit dan berkata, "Terima kasih Tuan Wormwood." Menggunakan payung sebagai perisai melawan angin dingin, Hope berjalan terus sampai akhirnya dia mencapai pohon kehidupan. Pohon tua itu tampak megah, tidak tersentuh oleh hawa dingin yang mengelilinginya. Pohon itu hijau dan juga subur. Dia mendekati pohon itu dan berkata, "Oh, pohon tua, tolong dengarkan aku. Aku datang untuk meminta bantuanmu dalam mengalahkan monster pemanasan global yang jahat. Sesuatu yang disebut sebagai Pemglow." Siapa yang telah membangunkanku dari tidur lelapku? Siapakah kau, anak kecil, yang telah menghadapi badai dan hawa dingin untuk sampai ke sini? Aku adalah Hope dari Ice Cup.
dan aku datang untuk meminta bantuanmu. Tolong selamatkan kami dari Pemglow. Aku bisa membantumu, tapi aku akan membutuhkan sesuatu sebagai balasannya. Apa itu? Benda yang sedari tadi kau pegang dengan erat. Ini adalah peta yang akan membawaku pulang. Tanpa ini aku akan tersesat. Maka itulah yang aku butuhkan. Beri aku petanya, dan aku akan menghancurkan monster jahat itu. Baiklah, ini. Apa? Lalu bagaimana kau akan kembali ke rumah? Iya, tapi kalau aku tidak memberikannya, aku tidak akan punya rumah untuk kembali. Jadi, ambillah. Kau membuatku takjub, anak kecil. Dingin dan badai adalah masalah kecil bagi para pencari, tapi disinilah mereka semua gagal. Di mana mereka berpegangan pada harta benda mereka dengan hidup tercinta, tapi kau malah menyerahkannya tanpa berpikir dua kali. Ya, aku akan membantumu. Mengatakan ini, pohon kehidupan menutup matanya. Daun berdesir dan angin segar berhembus saat pohon menjangkau anak-anaknya di seluruh dunia, menghidupkannya kembali. Tunas menjadi pohon, dan pohon kering hidup kembali. Teman-teman Gigi melihat teman pohon kesayangan mereka bergegas menyambut mereka meninggalkan langit. Pada saat itu, energi Pemglow melemah ketika suhu dunia mulai kembali normal. Dia perlahan tertidur lelap dan menjadi tidak lebih dari sebuah batu. Segera dunia mulai pulih dan tumbuh hijau kembali dan juga kuat. Kau tidak perlu merasa takut lagi sekarang, anakku. Kau bisa dapat kembali ke rumahmu dengan aman. Ini, kau akan membutuhkan ini. Mengatakan demikian, pohon kehidupan mengembalikan peta ke Hope. Dia sangat gembira. Oh, terima kasih banyak, pohon tua. Kau benar-benar makhluk yang luar biasa. Aku akan selalu membantu anak-anakmu kemanapun aku pergi. Terima kasih, anakku. Kalau saja semua orang berpikir sepertimu. Tolong berjanjilah kepadaku bahwa kau akan menyebarkan kesadaran di antara orang-orang di seluruh dunia untuk menjaga alam dengan baik. Aku berjanji. Hope dan pohon kehidupan saling mendoakan. Hope memeriksa peta ajaibnya dan melihat bahwa Ice Cup sudah tidak terbenam air. Dia dengan bahagia memulai perjalanannya kembali ke rumah. Pada saat Hope tiba di Ice Cup, semuanya baik-baik saja. Hope senang dan orang-orang menyambutnya dengan bahagia. Hope bergegas untuk bertemu ibunya. Ibu, kau di sini. Aku sangat takut, Bu. Anakku, ibu senang sekali memilikimu lagi dalam pelukan ibu. Kau benar-benar menyelamatkan kami. Kau benar-benar memiliki anak perempuan yang kuat dan berani, Linda. Dia telah benar-benar mengalahkanmu. Dan aku tidak yakin apakah itu satu hal yang baik atau tidak. Semua orang tertawa. Hope puas melihat semua orang bahagia dan juga tersenyum. Malam itu, ketika Linda mengantar Hope untuk tidur, Hope berkata, Ibu, aku ingin pergi dari Ice Cup. Tapi kenapa, anakku? Kau baru saja kembali. Aku tidak ingin Pemglow bangun lagi. Jadi aku akan melakukan perjalanan keliling dunia dan menyebarkan pesan dari pohon kehidupan. Memangnya pesan apa itu? Untuk melindungi anak-anaknya, pohon-pohon. Satu-satunya cara untuk menghentikan Pemglow agar tidak terbangun lagi adalah dengan menanam lebih banyak pohon dan bukan menebangnya. Kota-kota harus berhenti menggunakan bahan bakar fosil dan menggunakan teman-teman kita, malaikat emas untuk energi bersama dengan angin kencang dan perairan yang dahsyat. Tetapi itu juga tidak berlebihan untuk mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Kalau kita melakukan itu, kita tidak akan pernah memanaskan dunia lagi. Oh, dan kau akan melakukan semua itu sendirian? Mars, Tom, Cradle, Johnny, dan Lindsay juga ingin ikut dengan aku dan membantu menyebarkan kesadaran. Oh, kau yang terbaik. Ibu berharap kau beruntung dalam perjalananmu. Tapi hanya untuk malam ini, mengapa kau tidak menjadi bayi kecil Ibu Hope dan tidur bersama ibu? Tentu saja, aku akan selalu menjadi bayi kecil ibu. Mengatakan ini, ibu dan anak itu tidur dengan damai, menghangatkan hati satu sama lain. Keesokan paginya, malaikat emas matahari turun ke bumi. Teman-teman Gigi memeluk mereka, dan semuanya kembali ke cara yang seharusnya.
Melalui keberanian dan kemauan untuk menyelamatkan alam, Hope melakukan tugasnya dan membuktikan bahwa kita semua harus bekerja keras untuk menyelamatkan bumi dengan melakukan tugas kita.